في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ في فرقا فحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap jiwa keagamaan. Meskipun para ahli masih belum memiliki kesepakatan tentang asal-usul jiwa keagamaan pada manusia, namun pada umumnya mereka mengakui peran pendidikan dalam menanamkan rasa dan sikap keagamaan pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seseorang anak. Kemudian melalui pendidikan pula dilakukan pembentukan sikap keagamaan tersebut. 1. Pendidikan kekeluargaan. Barangkali sulit mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. Anak-anak sejak dini sampai usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Makanya tidak mengherankan jika Gilbert mengatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Manusia memerlukan pemeliharaan, pengawasan, dan bimbingan yang serasi dan sesuai agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Keluarga menurut para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama, dan pendidikannya adalah orang tua. Orang tua adalah pendidik kodrati, mereka pendidik bagi anak-anaknya. Karena secara kodrat, ibu dan bapak diberi anugerah oleh Tuhan Pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak, sehingga secara moral keduanya merasa beban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunan mereka. Pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Menurut Rasulullah SAW, fungsi dan peran orang tua adalah mampu untuk membentuk keyakinan agama yang akan dianut anak, sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan, dan pengaruh orang tua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian nomor 2, yaitu pendidikan kelembagaan. Di masyarakat primitif, lembaga pendidikan secara khusus tidak ada. Anak-anak umumnya dididik di lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya. Pendidikan secara kelembagaan memang belum diperlakukan karena variasi profesi dalam kehidupan belum ada. Di masyarakat yang telah memiliki peradaban modern, seseorang memerlukan pendidikan, maka dibentuk lembaga khusus yang menyelenggarakan tugas-tugas pendidikan. Dengan demikian, kelembagaan maka sekolah-sekolah pada hakikatnya adalah merupakan lembaga pendidikan yang diartifisialis atau sengaja dibuat. Selain itu, sejalan dengan fungsi dan peranannya, maka sekolah sebagai kelembagaan pendidikan adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan para orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, maka mereka diserahkan ke sekolah-sekolah. Memang sulit untuk mengungkapkan secara tetap mengenai seberapa jauh pengaruh pendidikan terhadap perkembangan jiwa dan keagamaan para anak. Berdasarkan penelitian
Gillespie, dan Young, walaupun latar belakang pendidikan agama di lingkungan keluarga lebih dominan dalam membentuk jiwa keagamaan pada anak-anak, barangkali pendidikan agama yang diberikan kelembagaan pendidik ikut berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan anak. Dengan demikian, pengaruh kelembagaan pendidikan dalam pembentukan jiwa keagamaan pada anak sangat tergantung dari kemampuan para pendidik untuk menimbulkan ketiga proses itu. Pertama, pendidikan agama yang diberikan harus dapat menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, para guru agama harus mampu memberikan pemahaman pada anak didik tentang materi pendidikan yang diberikannya. Ketiga, penerimaan siswa terhadap materi pendidikan agama yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu pendidikan di masyarakat. Masyarakat merupakan lapangan pendidikan ketiga. Para pendidik umumnya sependapat bahwa lapangan pendidikan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak didik adalah keluarga. Kelembagaan pendidikan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak, termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka. Menurut Washington memberi contoh mengenai fakta asuhan yang diberikan kepada anak kembar yang diasuh di lingkungan yang berbeda. Hasilnya ternyata menunjukkan bahwa ada perbedaan antara keduanya sebagai hasil pengaruh lingkungan. Lingkungan masyarakat akan memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan ini. Jika pertumbuhan fisik akan berhenti saat anak mencapai usia dewasa, namun pertumbuhan fiksi akan berlangsung seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masa asuhan di kelembagaan pendidikan atau sekolah hanya berlangsung selama waktu tertentu. Sebaliknya, asuhan oleh masyarakat akan berjalan seumur hidup. Terhadap pertumbuhan jiwa keagamaan sebagai bagian dari aspek kepribadian terintegrasi dalam pertumbuhan fiksi, dalam pertumbuhan psikis, jiwa keagamaan yang membuat norma-norma kesopanan tidak akan dapat dikuasai hanya dengan mengenal saja. Menurut Emerson, norma-norma kesopanan menghendaki adanya norma-norma kesopanan pula pada orang lain. Dalam ruang lingkup lebih luas dapat diartikan bahwa membentuk nilai-nilai kesopanan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan aspek-aspek spiritual akan lebih efektif jika seseorang berada dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, fungsi dan peran masyarakat dalam pembentukan jiwa keagamaan akan sangat tergantung dari seberapa jauh masyarakat tersebut menunjukkan norma-norma keagamaan itu sendiri. Baiklah, itu hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau kurang penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.